Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Nama Risma dan koruptor Juliari kembali muncul di sidang MK. Disebut gunakan bansos untuk menangkan pilkada. Nama mantan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini dan mantan menteri sosial Juliari Batubara sempat disebut dalam persidangan sengketa hasil pemilihan wali kota Surabaya 2020 di Mahkamah Konstitusi. Seperti dilihat dari redaksi jatimnow.com di website resmi MK, Selasa 26 Januari sore, sidang digelar dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dengan nomor perkara 88/PHP KOT sekian, kemudian pokok perkara yaitu perselisihan hasil pemilihan wali kota Surabaya tahun 2020. Nama Risma dan Juliari disebut oleh kuasa hukum pemohon pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 2 Irjen Pol Purnawirawan Mahfud Arifin dan Mujiaman Sukirno, Ferry Junaidi. Kata Ferry, pokok permohonan berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi suara pada Pilwali Surabaya oleh KPU Kota Surabaya pada 17 Desember 2020 dengan nomor 1419/PL sekian, pasangan calon nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji mendapatkan suara 597.540 suara. Sedangkan paslon nomor 2 Mahfud Arifin Mujiaman mendapatkan 451.794 suara. Menurut pemohon, selisih suara itu disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan pasangan calon urut 1 terstruktur sistematis dan juga masif di seluruh wilayah kota Surabaya. Ujar Ferry saat membacakan permohonan dan persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat. Ferry juga menyebut ada dua garis besar pelanggaran pada Pilwali Surabaya tahun 2020 yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Pertama, keterlibatan pemerintah kota dan wali kota Surabaya beserta struktur di bawahnya dengan memanfaatkan program kegiatan dan kewenangan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1. Kedua, pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif itu serta adanya pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Permohonan mendalilkan terkait kecurangan TSM di halaman 15, khususnya di tabel 14. Terdapat sebaran peta kecurangan dan pelanggaran yang TSM di 20 kecamatan dari seluruh 31 kecamatan di Surabaya. Berkaitan dengan itu, kami memohon kepada Yang Mulia untuk dapat melihat persoalan ini secara holistik dan merujuk timing waktu bagaimana kecurangan-kecurangan yang dilakukan dengan melibatkan struktur yang ada dan juga proses penegakan hukum tidak berjalan. Ferry yang mendampingi oleh pemohon prinsipal Mahfud Arifin membeberkan terkait dengan keterlibatan Tri Risma hari ini dengan jabatan wali kota Surabaya yang melekat untuk memenangkan paslon Eri Cahyadi dan juga Armuji. Katanya ada beberapa kegiatan, tindakan yang kemudian dilakukan oleh Risma sebagai wali kota Surabaya. Pertama, muncul surat Risma untuk warga kota Surabaya dan video Risma yang dalam kontennya menunjukkan Risma sebagai wali kota Surabaya telah terang benderang mengajak warga kota Surabaya memilih pasangan calon nomor urut 1. Data dan bukti sudah kami lampirkan di dalam. Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat kemudian menanyakan kepada kuasa hukum pemohon, itu bukti P berapa bisa disebutkan? Ada di bukti P5. Kemudian Ferry membeberkan tentang surat Bu Risma untuk warga kota Surabaya maupun video. Juga kampanye Risma untuk memenangkan paslon nomor urut 1, hingga kampanye terselubung melalui webinar kegiatan roadshow pelaku UMKM yang dihadiri oleh Risma. Risma juga telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, di mana wali kota dilarang untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ferry juga menyebut penggunaan bansos dan Kemensos ini untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1, mengundang Menteri Sosial Juliari Batubara dalam pemberian bansos di kota Surabaya. Ferry juga menyebut tentang mobilisasi aparatur sipil negara, keterlibatan kepala dinas, kepala pemerintahan, camat, lurah, dan beberapa struktur lainnya. Terkait proses penegakan hukum, kami lampirkan seluruh uraian yang disampaikan telah dilakukan pelaporan ke Bawaslu. Buktinya terlampir. Proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik sehingga pelanggaran itu terstruktur, sistematis, dan juga masif. Tri Risma hari ini gencar membuat gebrakan terutama yang terkait dengan kota Jakarta.
Terakhir, Mensos kembali membuat heboh dengan mencanangkan program pembuatan KTP untuk 1.600 pengamen, gelandangan, dan kelompok marginal lain di Jakarta. Bahkan, sosok yang biasa dipanggil Bu Risma ini pun juga menjanjikan untuk membuat rekening bank bagi mereka, kemudian selanjutnya mendapatkan bantuan dari Kemensos. Gebrakan ini pun ditanggapi oleh para ketua RT RW di Jakarta yang memandang Risma terlalu sering membuat gaduh DKI Jakarta. Para pengurus RT dan RW selama ini adalah pihak yang membuat surat pengantar untuk warga yang akan membuat KTP. Ketua Umum Forum RT RW Haji Mu Irsyad menyayangkan sinyalemen Risma yang menurutnya bisa ditafsirkan sebagai kegagalan Kementerian Dalam Negeri dalam mencapaikan target pembuatan EKTP bagi seluruh warga Indonesia. Kita tahu bahwa target Kementerian Dalam Negeri tentang pembuatan EKTP bagi seluruh warga negara adalah di tahun 2018 atau sudah lewat 3 tahun yang lalu. Artinya seharusnya saat ini seluruh warga negara itu sudah ber-EKTP dan itu berlaku secara nasional. Jadi kalau ada mensos sampai turun tangan membuat EKTP buat warga negara, walaupun itu untuk kelompok-kelompok tertentu, berarti Kementerian Dalam Negeri dianggap gagal oleh Bu Risma, kata Ketua Forum RT RW. Sosok yang dikenal sebagai Haji Irsyad ini pun juga menjelaskan bahwa kalau masalahnya pindah alamat ke DKI itu ada prosedur dan persyaratannya, seperti surat pindah dari daerah asal, di mana surat pindah dari daerah asal itu penting agar tidak terdata ganda. Kalau tidak pakai surat pindah ini bisa berantakan datanya. Seperti selama ini data di Kemensos, harus dihindari siapapun warga negara termasuk gelandangan, pengemis dan kelompok marginal lainnya terdaftar ganda di 2 domisili. Jelas Haji Irsyad. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Umum Forum RT RW yang berharap Risma tidak terlalu sering untuk membuat gaduh di DKI Jakarta dan bekerja sesuai dengan tupoksi. Ibu Risma nggak usah buat gaduh lah, seolah-olah menjadi malaikat bagi gelandangan, tapi justru malah nambah masalah bagi DKI Jakarta. Jangan karena syahwat politik 2022, segala cara dilakukan untuk menarik simpatik warga DKI buat dirinya, dengan menabrak segala aturan. Ini namanya memperkosa aturan itu sendiri. Komentar Sekretaris Umum Forum RT RW, Andi Meinarpane. Menurutnya, selama ini pembuatan KTP di DKI Jakarta sudah ada prosedur bakunya. Di antaranya adalah harus ada surat pengantar dari pengurus RT dan RW, serta dilengkapi dengan kartu keluarga atau KK. Syarat pembuatan KTP itu harus ada surat pengantar dari RT RW dan dilengkapi dengan kartu keluarga. Jika belum ada kartu keluarga, maka harus buat KK dengan syarat ada salah satu keluarga yang menjadi penjamin. Nah, gelandangan dan pengemis ini siapa yang mau jamin? Apa Bu Risma yang mau jamin sebagai salah satu anggota keluarganya? Kata Sekum Forum RT RW ini. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa semua proses itu ada dalam kewenangan PTSP dan Dinas Dukcapil dengan didasari peraturan-peraturan dari Kementerian Dalam Negeri dan bukan dari Kementerian Sosial. Pria yang biasa disapa Bang Pani ini pun mengharapkan Mensos membuat gebrakan sesuai dengan tupoksinya. Gelandangan dan pengamen itu harus dididik, latih lalu dikembalikan ke daerah asalnya untuk jadi warga yang produktif. Itu tupoksi dari Kemensos yang seharusnya dilakukan, bukan membuat KTP DKI. Sementara itu, Arif Rahman, Ketua RW 08 di Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, mengatakan RT RW siap antarkan ribuan gelandangan dan pengemis ke Kemensos apabila Bu Risma bisa membuatkan EKTP dengan menabrak aturan yang sudah ditetapkan perundang-undangan. Kalau Bu Risma bisa membantu membuat EKTP dengan menabrak aturan yang sudah ditetapkan perundangan, maka RT RW siap antarkan ribuan gepeng ke Kemensos untuk dibuatkan EKTP sesuai dengan janjinya, kata Ketua RW ini. Arif Rahman juga menjelaskan bahwa selama ini tidak ada masalah dalam pembuatan EKTP bagi warga DKI Jakarta dengan gratis, selama syaratnya terpenuhi, yakni memiliki tempat tinggal dan juga pekerjaan. Pengertian gelandangan itu tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan. Kalau dia punya tempat tinggal dan punya pekerjaan, tapi nggak punya KTP DKI, punyanya KTP daerah masih bisa kita terima, karena sekarang kan sudah KTP nasional. Kita buatkan EKTP DKI dalam sehari dan gratis. Jelas Bang Arif Rahman. Kalau niatannya cuma mau 2022, saya rasa bagi siapapun masih cukup waktu untuk menunjukkan kinerja masing-masing. Silakan berkontribusi positif bagi kota Jakarta dan warganya. Insya Allah warga Jakarta pemikirannya sangat terbuka dan cukup cerdas dalam menilai calon pemimpinannya. Tutup Ketua Umum Forum RT RW,
Haji Mo Irsyad yang juga merupakan Ketua RW 05, Kelurahan Rawabada Selatan, Jakarta Utara.